wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Buayek, NIM 23271423. Kami akan membuat video tentang perencanaan dan evaluasi pembelajaran PENJAS yang judulnya model-model evaluasi. Saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu dosen pengampu, Ibu Wiwin Kurniawati MPD. Saya sebagai moderator dan sebagai pemateri 1. Sebelum saya membaca materi model-model evaluasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Lalu Maulana Fikri Ansori dan Muhammad Ade Akbar Kayasha. Oke, baik. Sebelum kita membahas model-model evaluasi, saya akan membacakan definisi evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Baik, itulah definisi dari evaluasi. Dan tujuan dari evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program tersebut. Baik, itulah tujuan dari evaluasi. Selanjutnya, saya akan membahas model-model evaluasi. Oke, saya akan membacakan model-model evaluasi. Yang pertama, evaluasi model Kirkpatrick. Yang kedua, evaluasi model CIPP. Yang ketiga, evaluasi model Well atau roda dari BB. Yang keempat, evaluasi model Propose. Yang kelima, evaluasi model Stake. Yang keenam, evaluasi Baker-Hope. Itulah model-model evaluasi yang saya tahu. Selanjutnya, saya akan membaca evaluasi model Kirkpatrick dan evaluasi model CIPP. Evaluasi model Kirkpatrick. Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan atau training menurut Kirkpatrick pada tahun 1998 dalam Eko Putra Widoko tahun 2010 mencakup 4 evaluasi, yaitu evaluasi reaction, learning, behavior, and result. Adapun kelebihan dan kekurangan dari evaluasi model Kirkpatrick yaitu kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, memberikan gambaran bertingkat atau reaksi hingga hasil, cocok untuk mengevaluasi pelatihan dan program pendidikan. Kekurangannya, sulit menilai hubungan sebab akibat antar level, pengukuran perilaku dan hasil akhir sering subjektif, tidak mempertimbangkan faktor luar yang memengaruhi hasil. Baik, itulah definisi dan kelebihan kekurangan dari evaluasi model Kirkpatrick. Selanjutnya, kita akan membahas tentang evaluasi model CIPP. Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stuck, Lebem, and Singfield pada 1985 adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan atau Adhesion-Oriented Evaluation Approach Structured untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambilan keputusan. Stuck, Lebem mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 komponen yang diuraikan sebagai berikut: evaluasi konteks, input evaluasi, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Adapun kelebihan dan kekurangan dari evaluasi model CIPP yaitu menyeluruh, mencakup perencanaan, pelaksanaan hasil, berorientasi pada pengambilan keputusan, dapat digunakan untuk memperbaiki maupun menilai efektivitas program. Kekurangan dari evaluasi model CIPP memerlukan waktu, biaya, dan tenaga besar, proses kompleks dan butuh evaluator berpengalaman,
sulit diterapkan jika data kurang lengkap. Baik, itulah definisi evaluasi model CPP dan kelebihan kekurangan dari evaluasi model CPP. Selanjutnya, model evaluasi model well roda atau dari BB, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jihad Akbar Adekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Akbar Adekayasa dengan NIM 23271406. Di sini saya akan membacakan materi tentang evaluasi model well dari roda dari BB. Model evaluasi ini berbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dan berkelanjutan satu proses ke proses selanjutnya. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan suatu instansi telah berhasil. Untuk itu diperlukanlah sebuah alat untuk mengevaluasinya. Secara singkat, model well ini mempunyai 3 tahap utama. 3 tahap tersebut adalah pembentukan tujuan pembelajaran, pengukuran outcome pembelajaran, dan penginterpretasian hasil pengukuran dan penilaian. Di sini ada juga kelebihan, yaitu bersifat berkelanjutan atau proses evaluasi terus berputar, fleksibel dan adaptif di berbagai konteks pendidikan, memungkinkan umpan balik cepat untuk perbaikan program. Ada juga kekurangannya, tidak menekankan pengukuran kuantitatif. Hasil evaluasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan awal. Selanjutnya, di slide kedua ini, saya akan membacakan evaluasi model Propus. Evaluasi kesenjangan program, begitu orang menyebutnya. Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Dengan demikian, tujuan dari model ini adalah untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak diteruskan, ditingkatkan, dan sebaliknya, yang disesuaikan dengan standar, performance, dan diskrepansi. Dia juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah bersifat berkelanjutan atau proses evaluasi terus berputar, fleksibel dan adaptif di berbagai konteks pendidikan, memungkinkan umpan balik cepat untuk perbaikan program. Di sini ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak menekankan pengukuran kuantitatif. Hasil evaluasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan awal. Perkenalkan, nama saya Lalu Maulana Fikri Ansori, NIM 23271393. Saya dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari ke-6 materi yang telah dibacakan, yaitu model Stake dan model Brickhoff. Adapun model Stake menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu perception dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program pendidikan, yaitu konteks, proses, dan outcomes. Stake menyatakan bahwa apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lainnya. Dalam model ini, attendance masukan, transaction proses, dan outcomes hasil data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Kelebihan dari evaluasi Stake fokus pada kebutuhan
dan pandangan stakeholder, lebih konseptual dan manusiawi, menggambarkan situasi nyata di lapangan, kekurangan sistematis dan kekurangan cocok untuk data kuantitatif cenderung subjektif karena bergantung pada persepsi, sulit digunakan untuk perbandingan antar program. Evaluasi Birkhoff sukses CHAOSS metode adalah pendekatan evaluasi yang dikembangkan oleh Robert O. Birkhoff untuk menilai efektivitas program dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis kasus paling sukses serta paling gagal dalam pelaksanaannya. Tujuan bukan hanya menilai apakah program berhasil atau tidak, tetapi juga menggali faktor program penyebab keberhasilan dan kegagalan agar dapat menjadi dasar perbaikan dan perkembangan program ke depan. Adapun kelebihan menunjukkan kesenjangan gap secara jelas antara standar dan berhasil memberi dasar kuat untuk perbaikan program. Sistematis dan struktur. Kekurangan membutuhkan standar dan kriteria yang jelas sejak awal, tidak fleksibel bila standar berubah di tengah jalan, bisa mengembalikan faktor konseptual dan non-standar. Terima kasih ya guys karena sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kami masih belajar. Jangan lupa like, comment, and share. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon